alhamdulillah ya tadi itu salam dari Ustadz Ardi untuk kita semua. Ustadz lagi ada di mana sekarang Ustadz? Alhamdulillah Ustadz Nasrullah, saya di rumah di BSD Ustadz, di Tangerang Selatan. BSD, alhamdulillah. Kemarin Ana lihat tuh tayangan antum di RCTI itu ya. Apa anak santri itu? Anak santri keren Ustadz. Oh, anak santri keren ya. Nanti saya tampilkan di layar ya. Gimana Ustadz? Apa filosofi yang mendasari dari video anak santri keren itu Ustadz? Dulu ketika saya masih kelas 6 KMI, kalau di luar ini kelas 3 SMA. Ya, jadi ketika sebelum kita berpulangan, sebelum kita keluar dari pondok pesantren, setiap kiai itu memberikan sebuah pesan untuk para santrinya. Yang pertama, saya masih ingat sekali Bapak Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi. Pertama, Bapak pimpinan pertama Gontor itu memberikan pesan, anak-anakku, kalau seandainya nanti kamu sudah di luar pondok, maka jadilah orang yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Jadi wasilah rezeki banyak orang. Itu pesan dari Bapak Kiai yang pertama, Bapak Abdullah Syukri Zarkasi. Lalu saya juga masih ingat pesan dari Bapak Kiai yang kedua, Pak Kiai Hasan Abdullah Sahal. Beliau berpesan, khairun nasi anfa'uhum linas. Apapun profesi kita saat ini, apapun pekerjaan kita saat ini, itu bukan menjadi alasan untuk tetap menjadi manusia yang terbaik, yaitu menjadi manusia yang bermanfaat untuk banyak orang. Dan yang ketiga, Pak Kiai Imam Badri berpesan pada kami bahwasanya, saya masih ingat sekali beliau berpesan, jangan dulu kalian begitu satu pesannya yang masih jangan mati sebelum nulis satu buah buku. Oke, teman-teman yang ada di Facebook tolong tulis ya. Kita jadi inspirasi. Jangan mati sebelum nulis buku. Satu minimal. Allah. Oh. Terus udah berapa buku saat yang ditulis? Alhamdulillah saat baru ada 5 saat. Buku ya. Buku apa aja saat? Yang pertama, 7 metode terlarang menjadikan daya ingat hingga 1000%, ya, diterbitkan di Gramedia. Terus juga yang kedua ada keajaiban Asmaul Husna. Di sana saya lebih mengajarkan menghafal Asmaul Husna dengan otak kanan. Terus yang ketiga ada buku menghafal Quran dengan otak kanan. Lalu yang keempat, 7 rutinitas emas membongkar rumah kaya dan bahagia. Dan yang kelima sama antum catatan. Nih ya buku yang kelima ya. Ya. Udah kelihatan belum di layar ya? Nih anak pesantren keren, masya Allah ya. Ini saya ambil di Google ya. Alhamdulillah ada gambarnya. Dan nanti teman-teman bisa ya lihat sambil di googling aja di udah masuk YouTube ya? Udah masuk YouTube belum? Rekamannya sudah masuk YouTube. Kan ada tuh logonya RCTI ya. Ya, jadi anak pesantren yang masuk ke televisi, membuat karya, ya, kemudian juga membanggakan dan membawa terus pesan dari kiai. Ya, Ustaz, ada lagi nggak pesan-pesan kiai yang antum ingat betul? Pak Kiai Syukri itu mental kaya. Beliau selalu mengajarkan jadilah orang itu yang tangan di atas, dan bagi saya ini sangat satu hulu hilir, artinya kesamaan di dalam ilmu magnet rezeki pun kita diajarkan demikian. Ketika kita hari ini belum mampu, berusaha berikhtiarlah untuk tidak minta semaksimal mungkin. Ini pun semakin erat ketika saya belajar ilmu magnet rezeki dari Ustaz Nasrullah, bahwasanya rezeki gratis itu ya kalau bisa dihindarkan. Kalau dikasih kita boleh terima, tapi kita pikirkan cara terbaik untuk membalasnya. Tapi sebisa mungkin jangan pernah minta. Allah ya. Nah, jadi teman-teman semuanya ya, ternyata mental kaya itu ya dimulai bukan dari pencapaian ya. Jadi kekayaan itu bukan dari pencapaian. Kita udah dapat berapa, kita udah naik mobil apa, bukan, tapi semuanya itu ternyata dimulai dari mental tangan di atas sejak dari kita masih belum jadi siapa-siapa. Betul ya? Betul. Jadi ya kita akhirnya latihan sedekah gitu ya. Kemudian berlatih untuk tidak berharap kepada orang lain gitu ya. Ya subhanallah. Terus Ustaz boleh cerita nggak gitu ya, bagaimana perjalanan antum sekarang berapa sih umur Ustaz?
Saya 32 tahun, Ustaz. 32 tahun ya, Masya Allah. 32 tahun. Jadi teman-teman semuanya, beliau masih berumur yang sangat muda sekali ya, tapi sekarang ini pencapaiannya tuh antum mulai dari pertama OSB itu tahun berapa ya, Ustaz? Pertama OSB di tahun 2014, Ustaz. 2014. Sekarang ini berarti 6 tahun ya. Udah masuk ke tahun yang ke-6 OSB ini, Ustaz. Ya, tahun ke-6 tapi Masya Allah ya, melesat luar biasa ya. Kemudian sekarang ini selain OSB, antum ada lagi Nutri Lemon ya. Betul, Ustaz, Nutri Saya lihat ada kemarin itu Nutri Imun. Nah, nanti saya tunjukin di layar. Kita boleh cerita nggak? Ini kan 6 tahun tuh pencapaiannya bagi orang ya. 6 tahun itu adalah sebuah waktu yang sangat singkat untuk membangun perusahaan yang sebesar antum gitu. Nah, boleh cerita nggak dari mana inspirasi antum membuat OSB sampai? Ya, alhamdulillah, Ustaz. Jadi berawal dari sebuah persoalan ya. Saya selalu sangat senang sekali ketika saya pun belajar ilmu magnet rezeki. Dalam ilmu magnet rezeki ada namanya paradox of candy, dan pernah juga saya membawakan kajiannya dengan mengutip sebuah ayat, fa'ina ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam artinya bahwasanya bersama, jadi bukan setelahnya, kalimat ma'anya artinya bersama sebuah persoalan, di situ ada sebuah rezeki yang besar. Nah, jadi pada waktu itu saya meyakini ketika itu adanya sebuah persoalan dari semenjak saya mengajar ilmu menghafal cepat. Ketika saya mengajar, orang selalu bilang, Mas, kita ini punya persoalan sering sekali nggak ingat, dan kita lebih cepat nggak ingatnya daripada ingatnya. Adakah solusi? Nah, beberapa orang curhat dan cerita meminta solusi bagaimana saya bisa membuat sebuah suplemen vitamin otak gitu kan. Nah, disitulah akhirnya saya termotivasi. Ya, saya teringat pesan beberapa mentor bisnis bahwasanya jangan tanya how, tapi carilah who. Ketika kita ingin melangkah, ya kita harus mencari orang yang tepat, orang yang ahli, sehingga kita tidak mengalami sebuah kegagalan, sebuah ketidaknyamanan di perjalanan. Pada waktu itu saya masih ingat sekali, tidak ada modal, tidak ada yang namanya uang yang besar, tapi saya selalu ingat formulanya adalah ketika kita ingin memulai bisnis, mulai dulu, langkah dulu dengan 3 cara. Yang pertama adalah kita harus mempunyai lingkungan yang positif. Oleh karena itu saya menyingkat sebagai istilah asosiasi. Jadi carilah lingkungan positif yang memotivasi kita. Sebenarnya saat kita itu memulai usaha, bukan nggak ada modal. Karena modal kita bukan uang, tapi modal kita adalah 2M. 2M itu adalah mulut dan mau. Kita punya mulut untuk negosiasi, kita punya kemauan yang kuat, insya Allah untuk mencari bagaimana caranya solusi. Nah, dari situlah saya mendapat pesan cari lingkungan yang positif. Alhamdulillah bertemu dengan banyak mentor, banyak guru. Salah satunya juga Ustaz Nasrullah. Di tahun 2014 saya bertemu beliau. Ketika itu beliau mengisi properti dan saya mengisi Asmaul Husna. Dan saya dapat ilmunya juga. Ilmunya adalah saya dapat waktu itu mengubah persoalan menjadi anugerah. Pada waktu itu permainan antara kita punya persoalan yang B-nya menjawab, wow keren, dahsyat. Itu pun saya pakai sampai sekarang. Apa ilmu yang dari Ustaz Nasrullah yang saya pakai? Saya pakai dalam istilah bisnis, saya namanya remaining. Jadi setelah kita bergabung dengan lingkungan yang positif yang selalu memotivasi kita ke arah kebaikan, lalu ketika ada persoalan, ya sejak saya dapat ilmu dari Ustaz Nasrullah, ya sudah kita remaining aja. Aduh, saya ini bangkrut, buka usaha tapi nggak jalan. Oh, itu bukan bangkrut, itu namanya biaya belajar di bidang kuliner. Nah, jadi remaining, jadi happy terus, nggak pernah ada rasa sedih ketika jualan saya nggak laku gitu. Dan itu saya berpikir, oh ini bukan nggak laku, ini kita lagi dilatih untuk sabar, untuk menekuni lagi bagaimana cara jualan yang bagus, sehingga suatu hari nanti ketika satu formula kita sudah temukan untuk menjual yang banyak, kita bisa lebih mudah. Kita disuruh Allah untuk upgrade. Nah, akhirnya dari rumus yang pertama bergabung dengan lingkungan yang positif, lalu rumus yang kedua remaining, tidak ada yang namanya persoalan, yang ada adalah anugerah. Lalu
saya menggunakan rumus yang ketiga, yaitu disosiasi. Ini pun dari ilmu magnet rezeki. Artinya ketika ada orang bilang, kamu nggak bisa, oh enggak, aku bisa. Oh kamu nggak mampu, enggak, insya Allah aku mampu. Jadi berpikir out of the box. Jadi keluar dari pikiran yang kurang positif dari orang lain. Dan yang keempat adalah selalu berinovatif. Karena kalau tidak berinovasi, seperti dinosaurus itu punah karena tidak berinovasi antara jasadnya dengan lingkungannya. Sehingga 4 rumus inilah yang saya pegang sampai sekarang. Beradalah di lingkungan yang positif, selalu menyikapi persoalan adalah yang terbaik karena sejatinya semua itu baik bagi Allah. Dan yang ketiga, selalu menangkal pikiran-pikiran yang kurang positif. Ketika orang bilang kita tidak bisa, insya Allah kita bisa. Dan yang terakhir, selalu berinovatif, inovasi, dan dia nanti selalu berinovasi karena inilah syarat untuk bertahan di dalam bisnis, di dalam juga dunia yang keseharian kita selalu berinovasi. Begitu sahabat. Ya, jadi asosiasi, reminding, reframing atau remaining ya? Remaining ya, hampir sama maknanya ya. Reframing, remaining. Kemudian disosiasi tadi? Disosiasi, jadi keluar dari pikiran yang kurang positif. Kemudian inovasi. Jadi dekat dengan Ardi gitu ya. Mencoba ditulis di komen gitu ya. Tips sukses ala Mas Ardi adalah Ardi gitu ya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk menghafal cepat. Betul. Ya. Benar kan, asosiasi ya, remaining ya, reframing, asosiasi sama inovasi, masya Allah. Saya tunjukin nih ya produk-produk ya, masya Allah ya. Jadi teman-teman, subhanallah, bagi saya ini sebuah kebanggaan ya. Jadi kalau ada produk Indonesia gitu ya yang bisa ke kancah internasional, mah keren banget ya. Nah ini OSB ya, itu adalah untuk nutrisi otak ya. Jadi teman-teman yang punya anak ya, yang otaknya perlu dinutrisi, nah bisa pakai ini ya. Ini bahannya dari apa ya Ustaz? Bahan nutrisi otak kita dari tanaman herbal ada 3 yang mungkin sekarang banyak orang yang sedang mencari. Yang pertama adalah kurkuma ini temulawak. Yang kedua adalah centella asiatica, pegagan. Dan yang ketiganya adalah zigiber, ini jahe merah. Jadi ada 3 formulanya Ustaz. Jadi 3 formula digabung jadi 1, terus kemudian anak jadi cerdas ya, masya Allah. Ini banyak, teman-teman coba cari aja nanti ya di OSB. Cuma saya nggak iklan ya, ini mas sebenarnya cuma untuk kisah sukses. Saya senang gitu, saya senang untuk menunjukkan bahwa ada loh gitu kan anak-anak muda Indonesia yang memiliki karya gitu kan. Nah kalau yang ini produk baru nih, Nutri Lemon sama Nutri Imun gitu ya. Nutri apa Ustaz? Dari apa nih, kalau saya melihatnya dari jus ya, jus. Betul. Ini perpaduan Ustaz, buah-buah yang memang berkualitas. Ada lemon, ada temulawak, di sana juga ada strawberry. Ada 10 buah-buahan yang memang atas permintaan pasar karena banyak sekali orang yang untuk spesialis penangkal virus dan juga meningkatkan imun. Ya. Sekali lagi teman-teman, saya bukan iklan ya, saya juga nggak dibayar sama Mas Ardi. Ini ya, kita tuh kalau mau sukses, maka sukseskan orang lain ya. Kalau kita mau ya senang, bahagia, itu kita bahagiain orang lain gitu ya. Nah, ketika kita mampu untuk melakukan hal seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan buat kita. Jadi ya, bagi teman-teman yang lihat ini, nyaksiin ini ya, saran saya adalah doakan Mas Ardi ya, doakan Mas Ardi sukses terus Mas Ardi ya, muliakan ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia, tinggikan derajatnya, jadikan usahanya sukses, berkah ya, kemudian memberikan manfaat buat orang lain ya. Jadi jangan sampai ini kan yang sering terjadi tuh gini, ketika kita lihat ada produk orang lain, produk teman kita nih gitu, terus kemudian kita tuh bahasanya ya tanda petik nyinyir gitu, nggak seneng gitu kalau melihat orang lain itu sukses gitu. Padahal dalam ilmu magnet rezeki yang ada itu adalah kita bahagia saat orang lain bahagia ya. Nah kita mau belajar di sini ya, teman-teman gimana nih kalau melihat ada tayangan-tayangan iklan kayak gini gitu kan, itu rasanya gimana? Apa mau langsung live gitu kan dari Facebook gitu kan, atau sebaliknya ya, ya Allah muliakan gitu ya apa yang dilakukan oleh Mas Ardi. Kalau itu yang Anda lakukan, maka saya yakin, karena gini Mas Ardi, saya banyak sekali ini kan sekarang kita lagi buka, nah ini sekarang kita lagi buka konsultasi personal coaching
Quranic immunity gitu ya. Dan itu kita buka gratis gitu. Kemudian silakan yang mau konsultasi ya tentang kesehatan, tentang tentang keluarga, tentang keharmonisan, tentang ekonomi. Nah ternyata sekarang ini banyak yang konsultasinya tentang ekonomi gitu. Nah, makanya itu juga yang menjadi dasar bagi saya kenapa kok saya milih magnet rezeki gitu. Karena ternyata ada banyak sekali persoalan yang bisa selesai dengan terbukanya rezeki. Nah sekarang saya mau wawancara Mas Ardi nih gitu kan. Mas Ardi, tipsnya apa sih buat teman-teman semua yang menyaksikan tayangan ini untuk eksis di masa COVID? Oke. Untuk COVID kebetulan kemarin alhamdulillah sedikit juga saya sharingkan ini kepada teman-teman. Ada 4 formula ketika memang kita menyikapi masa COVID ya, ada 4 formula. Yang pertama ini saya singkat juga Ustaz Afan, itu singkatannya adalah kaos. Kaos ya. Kaos. Jadi banyak orang yang mengira dengan COVID ini dia mengira dibatasi hidupnya, tidak bisa keluar lah, tidak bisa untuk ketemu orang lah. Justru kalau kita berpikir secara positif dan secara rasional kita, tidak semuanya dibatasi. Bayangkan ya, kita bernafas tidak dibatasi, kita berpikir tidak dibatasi, kita berdoa tidak dibatasi. Jadi justru tidak banyak hal yang tidak dibatasi. Dengan kita berpikir demikian, kita akhirnya untuk tidak diam dan kurangi rebahan, banyak melakukan perubahan, buatlah sebuah karya. Ya, jadi yang pertama ini adalah justru dengan keadaan seperti ini kita banyak waktu di rumah, kita buat sebuah karya. Ya, saya sangat inspirasi sekali Ustaz Nasrul tiap hari dia nanti berbagi, ini adalah sebuah karya karena nanti materi-materinya akan diabadikan dan akan bisa direview ulang oleh kita semua. Jadi yang pertama tetaplah untuk kita justru menjadikan ini momen untuk berkarya. Nah, yang kedua adalah kita meningkatkan amal ya. Mohon maaf bukan berarti saya sudah baik, tentu masih banyak kekurangan. Inilah waktu untuk meningkatkan amal ya. Masya Allah ketika kita lihat di COVID ini banyak sekali orang yang akhirnya dia pun dekat dengan Allah. Dia pun yang tadinya tidak bisa membaca satu hari satu juz, tapi dengan kondisi seperti ini dia punya banyak waktu dan akhirnya bisa meningkatkan amal. Jadi amal ini yang sifatnya lebih ke personal. Nah, alhamdulillah ketika kita sudah tetap berkarya, mungkin ada di sini penulis menambah tulisannya, ada di sini pembicara menambah materinya, ada pun guru menambah pengajarannya, tetap berkarya. Lalu yang kedua, tingkatkan amal. Nah, yang ketiga, ya tingkatkan yang namanya omset. Ya, mungkin kalau kita mengeluh, kita bisa saja mengeluh bahwasanya, wah gimana ningkatin omset sedangkan keadaan seperti ini. Nah, untuk meningkatkan omset sendiri, teman-teman magnet rezeki itu ada empat formulanya. Yang pertama tentunya ini dari Ustaz Nasrullah, kita berpikir positif dulu. Ya, jangan sampai kita berpikir yang kurang positif. Berpikir positif dulu. Kenapa? Karena orang yang berpikir tidak positif selamanya di hidupnya tidak akan pernah bahagia. Setelah dia berpikir positif, dia berpikir menang. Berpikir menang, insya Allah akan menang. Karena pemenang tidak akan pernah menyerah dan orang menyerah tidak akan pernah menang sampai kapanpun. Sudah berpikir positif, berpikir menang. Yang ketiga adalah berpikir terbalik. Ya, ketika ada orang bilang, wah ini produk ongkirnya tidak ringan, tidak mungkin dikirim, kita katakan dalam hati, bisa cari solusi. Jadi ketika orang menangkal, kita justru berpikir terbalik. Wah ini nggak mungkin, yang namanya misalkan bakso dikirim, kita bikin frozen foodnya yang bisa dikirim di masa seperti ini. Jadi berpikir terbalik. Nah, setelah berpikir positif, lalu kita berpikir menang dan berpikir terbalik, dan yang terakhir adalah berpikir kreatif. Nah, mungkin 4 formula ini untuk meningkatkan konsep yang tadi, yang ketiga. Nah, untuk yang keempatnya adalah kita tingkatkan sedekah, Masya Allah.
saya sedang ada beberapa ya, tapi yang paling terakhir itu ketika saat camp Magnet Rezeki ya. Di saat camp Magnet Rezeki ya, di situ ada sebuah ide ataupun yang akan saya create, lalu Allah mengingatkan bahwasanya sudah saatnya kita untuk lebih banyak membantu orang lain, lebih banyak menolong orang lain. Di situ sangat mengena sekali bahwasanya Masya Allah ternyata ya kalau dalam keseharian kita mungkin ketika apa yang kita kejar, kalau kita tanya dalam hati apa nggak capek kalau seandainya kita mengejar seperti ini terus. Nah akhirnya disitulah saya ketemu formulanya bahwasanya inilah formula yang saya dapat pada saat camp Magnet Rezeki, lebihlah untuk membuat keuntungan bagi orang lain. Dan itu saya pegang dan ditancapkan lagi ketika annual meeting bersama Ustaz Nasrullah. Saya masih ingat sekali, satu harinya saya ikut, satu harinya saya izin mengisi seminar Magnet Rezeki, dan saya bertanya sama Ustaz Nasrullah. Ustaz Nasrullah berpesan, kesuksesanmu adalah amanah untuk menyukseskan banyak orang. Jadi inilah sebuah perjalanan yang saya dapat kebetulan pada saat camp. Isinya kalau kita ingin sukseskan orang lain, kalau kita ingin kita bahagia, tenang, bantu orang lain untuk bisa bahagia dan bantu orang lain untuk hidupnya bisa lebih tenang. Allah, ya. Baik, alhamdulillah Ustaz. Mungkin itu ini sambil kepala udah mikir ke yang lain, tapi saya mau highlight gitu ya. Jadi teman-teman semuanya bahwa Garpu Tala ini subhanallah ya. Jadi dia bisa kasih inspirasi sukses, inspirasi bisnis, inspirasi kehidupan ya. Jadi dalam masa seperti ini gitu ya, itu Garpu Tala bisa dipakai sebagai salah satu solusi. Tadi Mas Ardi gitu kan di masa kebingungannya gitu kan apa yang harus dilakukan lagi gitu. Ternyata Al-Qur'an yang bimbing luar biasa ya. Jadi salah satu peran kesuksesan Mas Ardi itu adalah ya bagaimana Al-Qur'an ya bisa memberikan inspirasi terbaik buat beliau. So, buat teman-teman yang mungkin merasa bahwa aduh Mas Ardi kok udah cepat banget sukses sih gitu kan, baru umur 32 udah sukses kayak gitu, saya masih segini gitu kan. It's okay gitu kan, karena sebenarnya Qur'annya sama ya, inspirasinya sama ya. Kalaupun seandainya Allah kasih jalan kan, setiap orang Allah kasih jalan berbeda-beda gitu kan. Ada yang jalannya seperti Mas Ardi gitu kan, ada yang jalannya seperti saya ya, ada yang jalannya seperti Budia kemarin gitu. Jadi jalannya setiap orang berbeda-beda, tinggal bagaimana kita bisa mensyukuri. Nah, pola mensyukuri itu ada di dalam salah satu teknik di kita yaitu berdoa. Oke, terakhir saya mau tanya Mas Ardi, kabarnya itu ada yang Mas Ardi sampaikan tentang ilmu Garpu Tala, kemudian tiba-tiba beliau memeluk Islam. Jadi alhamdulillah kita istiqomah untuk membuat kajian Magnet Rezeki di Baitul Salam Masjid Negeri BSD, dan saya sangat terkejut sekali ketika beberapa kali dia ikut dan beliau bilang, Mas alhamdulillah saya bermualaf dan saya sangat senang sekali dengan ilmu Magnet Rezeki. Ya, alhamdulillah saya pun masih ingat sekali ibu-ibu agak ya bisa dibilang keturunan China putuskan untuk menjadi mualaf ya ketika dia mendalami ilmu Magnet Rezeki dan memang kembalinya kepada Quran. Jadi ini yang saya nggak nyangka sekali, ternyata memang ilmu Magnet Rezeki itu ketika didalami dengan siapapun dan apapun mereka latar belakangnya, ini menyentuh jiwa. Ya, karena yang diajarkan memang rahmatan lil alamin, perdamaian, ketenangan, kebahagiaan. Tidak ada yang menolak ilmu Magnet Rezeki, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan berawal dari kajian. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Ardi atas inspirasinya ya. Doakan kita semua ya. Mungkin ada pesan terakhir mungkin sebelum Mas Ardi mengucap salam ya kepada teman-teman kita di Facebook. Ya teman-teman, saya alhamdulillah sangat senang sekali dengan komunitas Magnet Rezeki. Memang beda, orang-orang yang sudah mengikuti Magnet Rezeki dari cara bicaranya selalu positif, pikirannya selalu tenang, dan akhirnya sebuah kesimpulan bahwasanya kalau kita ingin menjadi pribadi Magnet Rezeki, teruslah berusaha untuk membuka perisai. Jangan pernah berhenti untuk terus berusaha membuka perisai.
hilangkan sifat dongkol, hati ada dendam, ada dengki. Justru ketika ada orang yang berbuat baik, berbuat tidak baik dengan kita terima kasih karena sejatinya dia telah menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi bukan ada benci, justru kita adanya rasa kasih sayang. Ya Allah, terima kasih ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia. Jadi setiap hari jangan pernah berhenti untuk selalu membuka perisai rezeki. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ardi ya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dalam kesempatan yang berikutnya memberikan inspirasi buat teman-teman yang lain. Nantikan di channel Mandat Rezeki karena kita akan sampaikan semua informasinya di sana. Demikian rekan-rekan Mandat Rezeki, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Aku qouli hadza fa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.